Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman komputer, dan ini merupakan video pembelajaran kita yang kedua dan juga merupakan pertemuan kita yang ketiga. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang variabel dan operasi dasar. Oke teman-teman, pada video sebelumnya atau pembelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan MATLAB. Jadi dalam MATLAB ini kita sudah belajar tentang apa itu MATLAB, kegunaannya seperti apa, bahkan penerapan disiplin ilmunya itu tentunya teman-teman sudah ketahui. Bahkan juga sudah diperlihatkan bagaimana mengawali dan mengakhiri MATLAB. Jadi teman-teman bisa gunakan command exit atau quit untuk mengakhiri MATLAB, atau bisa gunakan tombol close di pojok kanan pada layar desktop MATLAB kalian. Oke. Jadi teman-teman juga sudah diperlihatkan demo pada MATLAB. Jadi bukan saja dalam demo itu memperlihatkan video, tapi juga memperlihatkan script yang bisa teman-teman pergunakan untuk menghasilkan tampilan yang sama seperti yang terlihat pada demo. Dan juga kita juga sudah diperkenalkan menggunakan fitur help. Jadi seperti namanya help, bantuan, jadi digunakan untuk membantu kita untuk mempelajari lebih jauh lagi tentang MATLAB. Oke, jadi semoga apa yang boleh disampaikan di video pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga pada video pembelajaran kita yang pertama itu juga sudah saya tambahkan link untuk belajar menginstal MATLAB. Kebetulan itu untuk MATLAB yang versi 2016. Oke, jadi pada pertemuan di saat ini kita belajar tentang variabel dan operasi dasar. Dengan materi yang akan disampaikan ini ada 5 hal. Yang pertama, kalkulator sederhana. Yang kedua, ini terkait dengan menciptakan variabel. Yang ketiga, penamaan variabel. Yang keempat itu variabel yang terdefinisi di MATLAB. Yang terakhir ini adalah fungsi matematika. Kita lihat yang pertama, kalkulator sederhana. Jadi dalam mode penggunaan dasar, MATLAB dapat digunakan sebagai fungsi kalkulator. Hal ini sama halnya dengan kalau kita belajar menggunakan Excel, ya. Jadi dalam Excel seperti fungsinya digunakan untuk pengolahan data, maka MATLAB juga bisa digunakan untuk mengolah data. Ya, bisa gunakan fungsinya itu dijadikan sebagai kalkulator juga. Sama seperti ketika kita melakukan simulasi kemarin, ya, pada video pembelajaran sebelumnya ada tambah-tambah, kurang-kurang, ya, perkalian, pembagian, akar, bahkan pangkat. Oke, seperti itu. Jadi itu merupakan operasi dasar yang bisa teman-teman pelajari terkait dengan operasi matematika. Oke, jadi di sini sebagai tambahan saja untuk mengingat kita kembali. Jadi operator aritmatik dasar yang didukung oleh MATLAB itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian ada penggunaan kurung. Nah, penggunaan kurung ini juga sangat penting, ya. Sangat penting karena misalkan sudah belajar lebih jauh lagi tentang penerapan ilmunya. Oke, terus ada pembagian terbalik, kemudian penggunaan pangkat, ya. Jadi kalau misalkan saya gunakan contoh, misalkan kita help latihan 01. Misalkan kita lihat yang di bawah ini, ya. Kita lihat yang di bawah ini. Di sini ada 2,5 tambah 0,6, kemudian 3 kali 4 ditambah dengan 3/4, kemudian 5 pembagian terbalik, dan 15 buka kurung 15 tambah 35, kemudian ada 6 tambah 4 terus dipangkatkan dengan 2. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat yang pertama, 2,5 ditambah 0,6. Ini merupakan operator untuk yang penjumlahan. Oke, hasilnya benar, ya, 3,1. Kemudian yang berikut 3 kali 4. Nah, ini dia. Itu dia hasilnya 12,75. Kemudian 5 pembagian terbalik. Ya, ini kira-kira hasilnya gimana nih? Nah, ini nanti akan saya jelaskan, ya. Nah, itu juga. Oke, kita lihat yang pertama, ya. Dari 2,5 tambah 0,6 ini jelas merupakan operator matematika untuk penjumlahan. Bisa digunakan untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Oke, sama seperti contoh kita yang kedua, 3 kali 4 ditambahkan dengan 3/4. Jadi seperti halnya operasi perhitungan ya. Jadi dia memiliki hierarki. Jadi kalau di sini katakan operasi dalam kurung akan diselesaikan terlebih dahulu, itu jelas ya. Kemudian kalau ada operasi pangkat maka diselesaikan juga terlebih dahulu. Kemudian ada juga operasi perkalian dan pembagian, operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita kerja, kalau kita lihat di sini 3 kali 4 tambah 3/4, otomatis MATLAB dia akan memulai dengan yang namanya perkalian dulu ataupun pembagian terlebih dahulu, hasilnya nanti akan dijumlahkan. Jadi kalau 3 kali 4 hasilnya kan 12, 3 bagi 4 kan 0,75. Jadi kalau dijumlahkan pasti 12,75. Nah, bagaimana dengan pembagian terbalik nih? Di sini ada. Jadi kita lihat 15 tambah 35. Udah, itu kan hasilnya kan 50. Jadi kalau misalkan 5 pembagian terbalik itu sebenarnya 50 bagi 5, cuma bedanya itu pembaginya itu kita balik ya. Jadi sifatnya sama sebenarnya. 50 bagi 5 kan hasilnya 10. Kayak gitu. Cuman penggunaan simbolnya ini saja yang berbeda. Oke, seperti itu. Selanjutnya 6 tambah 4 hasilnya 10. Kita kerjakan itu terlebih dahulu. Kemudian pembagian terbalik 10 pangkat 2. Oke. Ya kalau misalkan 10 pangkat 2 itu kan 100 ya kan. Jadi 100 bagi dengan 6 tambah 4 ini 10. Ya 100 bagi 10 hasilnya adalah 10. Untuk lebih jelasnya tentang pembagian terbalik, mungkin saya lebih enak kalau kasih contohnya seperti ini. Kalau misalkan saya buat variabel X sama dengan 10, atau mungkin lebih jelasnya bilangan yang sama aja, 5, kemudian ada Y sama dengan 10 ya, seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalkan saya ketik X bagi dengan 10 ya, X bagi 10, sorry, X bagi Y. Jadi 5 bagi 10 hasilnya kan pasti 0,5 nih ya kan. Nah, 0,5. Tapi bagaimana kalau misalkan saya buatnya X pembagian terbalik itu dibagi dengan Y, hasilnya berapa? Hasilnya harus 2. Oke, jadi mesti Y bagi X, dibacanya Y bagi X tuh kayak gitu. Oke, mungkin lebih jelasnya gitu, nanti teman-teman sendiri bisa mencoba supaya bisa lebih memahami tentang pembagian terbalik tersebut. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini nih. Jadi kalau operasi pangkat sudah, dilanjutkan operasi perkalian. Pokoknya intinya seperti itu. Selanjutnya juga ini penting nih untuk format bilangan yang sifatnya floating point. Jadi ini terkait dengan bilangan yang sudah banyak. Misalkan 2,5 kali 10 pangkat 7. Nah, itu berapa tuh? Banyak ya. Jadi kalau misalkan dituliskan dalam MATLAB itu kita cukup tuliskan 2,5 E7. Yaitu sudah sama artinya dengan 2,5 kali 10 pangkat 7. Nah, E itu apa? Eksponensial ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan 0,02 kali 10 pangkat minus 16 dituliskan di MATLAB cukup kita ketikkan 0,02 E garis datar minus ya 16, atau kita langsung dengan titik saja tanpa menggunakan angka 0. MATLAB tetap membacanya itu sebagai 0, Oke, dan seterusnya kalau 10 pangkat 8 dituliskan sebagai 1 E8. Oke, jadi kita tidak perlu menuliskan panjang-panjang. Kita cukupkan menambahkan angka depan, kemudian dituliskan atau ditambahkan dengan huruf E, ditambahkan lagi dengan nilai pangkatnya, baik itu negatif maupun yang positif. Oke, seperti itu terkait dengan format bilangan untuk yang floating point. Oke, kita lanjut menciptakan variabel. Nah, menciptakan variabel ini untuk menyimpan nilai baik berupa bilangan ataupun teks. Nah, di sini juga disampaikan untuk bisa melihat daftar variabel apa saja yang sedang aktif, kita bisa gunakan komen whos. Oke, ini dia. Jadi kita coba misalkan di sini ya.
kalau saya buat variabel A sama dengan 100, kemudian ada variabel B sama dengan 200, variabel C sama dengan 300. Nah, otomatis di sini saya sudah menciptakan 3 buah variabel nih. Ada variabel A, B, dan C dengan nilainya atau value-nya itu 100, 200, dan 300. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan kita mau melihat atau mungkin kita sudah lakukan perhitungan dan sebagainya, kita bisa gunakan command whos ya, whos, untuk bisa mengetahui variabel-variabel apa saja yang kita buat yang sementara aktif ya. Nah, di sini ini. Jadi, nah ini ya. Nah, kalau ini ada nilai A, B, C. Ini variabel yang tadi kita buat ya. Ini variabel yang sementara aktif yang tadi kita buat, A, B, C. Kalau yang lain-lain ini terkait dengan variabel sebelumnya yang sudah saya buat. Ini belum saya hapus di workspace ya. Jadi kalau misalkan selain menggunakan whos untuk mengetahui variabel yang sementara aktif, teman-teman juga bisa melihat di jendela workspace. Oke. Jadi kalau misalkan ingin menghapus jendela yang aktif ini atau variabel yang aktif ini, kita bisa gunakan clear total. Oke, atau cukup clear aja. Itu dia. Jadi kalau misalkan kita buatkan variabel, misalkan kita ketik whos, nah, dia tidak menampilkan variabel yang sementara aktif karena sudah dihapus. Oke. Nah, jadi kita bisa ketik kembali ya. Kalau ingin menampilkan kembali variabel tersebut, kita ketikkan kembali supaya tidak maksudnya bisa ditampilkan kembali. Ini kenapa saya copy kembali ini, karena kita mau coba ya, nah, misalkan saya ketik nilai total daripada perhitungan variabel A, B, C. Jadi totalnya sama dengan A tambah dengan B ditambahkan dengan C. Kita enter. Kita tidak gunakan titik koma ya. Kalau kita gunakan titik koma, otomatis nilai tersebut tidak akan keluar. Tapi kita bisa panggil nilainya tersebut. Jadi contoh, misalkan saya tidak gunakan titik koma, saya hapus. Nilainya adalah 600. Ya kan? Jadi kalau misalkan saya mau panggil, misalkan saya buat, kalau hitung rata berarti total tersebut dibagi dengan banyaknya variabel yang ada. Berarti seharusnya saya ketiknya gini, rata sama dengan total dibagi dengan 3, ya kan? Total dari ini A tambah B tambah C dibagi dengan 3. Saya gunakan titik nih. Nah, saya enter, tidak keluar, ya kan? Tapi kalau mau saya panggil, saya perlu ketik variabel yang sama, yaitu rata. Tanpa gunakan titik koma, saya enter. Nah, dia akan menghasilkan nilai dari rata tersebut. Jadi 600 bagi 3 nilainya adalah 200. Oke, seperti itu. Itu terkait dengan menciptakan variabel. Jadi kalau misalkan saya ketik whos kembali untuk mengetahui variabel-variabel yang aktif, dia akan memberitahukan variabel-variabel tersebut yang barusan kita buat. Jadi yang tadi sebelumnya itu tidak lagi ada. Oke, dia seperti itu. Kemudian penamaan variabel. Kita lihat penamaan variabel. Ini dalam penamaan variabel ini penting nih, ada aturan-aturan dalam pemberian nama variabel. Kalau tadi kita sudah berikan nama variabel A, B, C, ya kan? Tetapi dalam pemberian nama variabel itu kita tidak bisa seenaknya dalam pemberian nama variabel. Ada aturan-aturannya yang harus kita ketahui. Yang pertama, penamaan variabel bersifat case sensitif, yang artinya PK terhadap besar kecilnya huruf. Jadi kalau misalkan kita melihat nih, ada contoh ya, ini dan ini, bahkan dengan ini dan ini, itu akan dianggap sebagai variabel yang berbeda oleh MATLAB ya, dianggap berbeda oleh MATLAB. Sebenarnya hal ini juga sama seperti ketika kita belajar tentang pemrograman yang lain ya. Jadi dia hanya bisa melihat yang sama, kalau berbeda dari itu dia tidak bisa mendefinisikan. Contoh ya lain, kita simulasi langsung kembali. Nah,
Misalkan kita punya rata sama dengan total 3. Total ini kan pasti diambil dari nilai ini. Ya kan? Total 600 ini merupakan hasil perhitungan ini. Tapi bagaimana kalau misalkan kita ketik misalkan rata sama dengan, kita buatnya misalkan total itu kita awali dengan huruf besar. Ya, T-nya huruf besar. Total bagi 3. Kita lihat apakah dia bisa menghasilkan nilai 200 kah atau tidak. Kita tidak perlu gunakan titik koma ya, kita langsung aja. Ternyata dia tidak mendefinisikan fungsi atau variabel total. Ya, bukan total huruf T-nya besar tapi harusnya T kecil seperti ini. Dia langsung memberikan atau membantu kita, mungkin maksudnya adalah total. Oke, kita enter seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjut. Dalam penamaan variabel harus selalu diawali dengan huruf dan tidak diboleh dimulai dengan simbol ataupun angka. Oke, jadi kita bisa mulai dengan huruf dan tidak boleh dimulai dengan simbol ataupun angka. Jadi simbol-simbol ataupun angka-angka tidak boleh diawali. Oke, dalam penamaan variabel. Jika penamaan variabel terdiri atas 2 suku kata, ya kan? Misalkan kayak gini, contoh nih, ya. Luas persegi nih. Kita harus gunakan garis bawah atau underscore nih, ya. Di antara luas dan persegi. Itu dia, di antara itu ya. Nah, itu. Kalau yang ini luas 2, ini benar ya, karena tidak menggunakan tanda spasi, bahkan tidak diawali dengan angka, tapi diakhiri dengan angka, betul boleh. Ya, kita bisa gunakan huruf ya, X, Y, Z, luas 1, luas 2, luas persegi dan sebagainya. Itu boleh. Yang ketiga, penamaan variabel dan nama M-file tidak boleh sama dengan kata-kata yang default yang tersedia di MATLAB. Jadi beberapa kata yang tidak boleh digunakan sebagai nama variabel diantaranya ada for, and, if, while, function, sampai dengan break. Oke, jadi ini merupakan variabel-variabel yang memang sudah ada. Fungsinya sudah ada di MATLAB. Jadi tidak boleh digunakan nama yang sama dengan fungsi yang sudah tersedia di MATLAB. Semboleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti bisa dikatakan error ya. Contoh, kita gunakan yang paling sederhana, misalkan for. Misalkan kita mau buat nih nama variabelnya for. Lalu kita sama dengan kita buat 3. Kita enter. Ternyata error ya. Jadi dia sudah kasih tahu nih. Kayak gitu. Jadi tidak boleh. Jadi kalau mau berikan nama variabel tidak boleh sama dengan fungsi yang sudah tersedia di MATLAB. Harus beda daripada itu. Oke, kita lanjut. Penamaan variabel tidak boleh disertai dengan penggunaan spasi, titik, koma, atau operator aritmatika lainnya. Oke, jadi penggunaan spasi itu juga pasti sudah jelas ya, pada penamaan variabel sebelumnya itu sudah jelas kita harus gunakan underscore. Kita juga tidak boleh menggunakan karakter atau simbol, ya titik, koma tidak boleh kita gunakan di awal penamaan variabel, apalagi operator aritmatika seperti tambah kurang, kali bagi dan sebagainya. Oke. Jadi selain berisi bilangan, variabel juga bisa berisi teks. Jadi contoh kalau kita kan buat gini. Misalkan variabel A. Boleh A ya. A sama dengan 100. Ini. Kita bisa buatkan variabel A berisi bilangan. Jadi bukan saja variabel itu dia bisa berisi bilangan, tapi dia juga bisa berisi teks ya, teks atau karakter yang berisi huruf bisa, tapi kita harus gunakan tanda petik tunggal. Contoh, misalkan saya buat A sama dengan petik tunggal, berarti mungkin selamat datang, tidak, ini aja logo seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi bukan saja kita menggunakan sebuah variabel itu untuk bilangan, tapi kita juga bisa menggunakan untuk yang
teks, tapi kita tambahkan tanda petik tunggal. Dan pertanyaannya adalah, atau pertanyaan seperti ini. Di sini saya bisa ada kasih pertanyaan ya. Nah, ini dia. Kita lihat variabel yang berisi teks tidak boleh digunakan untuk variabel yang berisi bilangan. Mengapa demikian? Ya, kita lihat nih. Jadi variabel yang berisi teks tidak boleh digunakan untuk variabel yang berisi bilangan. Tidak boleh ya. Jadi contoh, kalau misalkan saya buat variabel bilangan A sama dengan 7 seperti itu. Kemudian saya buat variabel B, saya gunakan untuk yang seharusnya ini digunakan untuk bilangan ya, tapi saya gunakan untuk teks, tapi saya gunakan untuk bilangan nih. Tanda petik 7. Ya, terjadi apa-apa ya. Tapi kalau misalkan saya buat misalkan A ditambah dengan B, kita lihat hasilnya 62. Wow, seharusnya kan A tambah B, 7 tambah 7 kan seharusnya 14. Tapi kenapa sini 62? Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gunakan variabel yang berisi bilangan, untuk yang variabel teksnya ini, dia akan menghasilkan nilai yang salah, yang salah. Jadi dalam penggunaan variabel yang khusus untuk teks itu tidak boleh digunakan untuk yang bilangan ya. Kayak kalau untuk bilangan ya tidak perlu kita gunakan tanda petik tunggal seperti ini, tidak perlu ya. Kita langsung saja menggunakan bilangan seperti ini. Tapi kalau misalkan dia berisi teks, baru kita menggunakan angka 7 seperti itu. Oke, kita lihat contoh lain. Bisa tidak kalau misalkan kita buat C sama dengan 8, oke, kemudian D sama dengan hello world. Kemudian saya buat C tambah D. Adakah yang bisa jelaskan seperti ini? Bingung kan? Saya juga bingung. Ya, jadi hati-hati. Oke. Dalam penggunaan variabel. Oke, next kita lanjut terkait dengan variabel terdefinisi di MATLAB dan fungsi matematika. Oke, jadi variabel terdefinisi ini merupakan variabel yang bisa kita gunakan langsung ya, tanpa perlu mendeklarasikannya lagi. Oke, maksudnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman tahu tidak, nilai pi ya, dalam matematika itu kan nilainya adalah 3,14 ya kan. Nah, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan nilai pi, atau kita buat nilai pi sama dengan, atau kita kasih tahu nilai pi itu sama dengan 3,14. Kita cukup ketik saja pi. Udah, MATLAB sudah tahu bahwa itu nilainya 3,14 ya. Jadi tidak perlu lagi kita ketik pi sama dengan 3,14. Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena MATLAB sudah menyediakan hal itu ya. Sama halnya ans, udah seperti ini. Ans ini sudah merupakan variabel yang sudah terdefinisi di MATLAB. Jadi kita tidak perlu lagi menulis ans. Apa itu ans? Kita bisa lihat ans itu, kalau kemarin kita masuk ya, kita masuk menggunakan fitur doc untuk mengetahui setiap fungsi-fungsi atau script yang terdapat, bukan script ya, tapi sintaks yang terdapat di dalam MATLAB itu, kita bisa gunakan doc ya, command doc. Dan kita lihat di fungsi doc ini, kita klik MATLAB, kemudian ada language fundamental, entering, ini ada ans ya. Jadi ada fungsi yang memang sudah terdefinisi di MATLAB. Jadi ans, clc,
diary, format home dan sebagainya. Ada dia punya setiap fungsi, penjelasan fungsinya digunakan untuk apa-apa. Cuma dia dalam bentuk bahasa Inggris ya, jadi teman-teman kalau ingin mengartikannya itu bisa translate juga dalam menggunakan Google Translate. Kalau misalkan bisa bahasa Inggris ya bisa, pasti bisa paham maksudnya seperti apa. Oke, jadi contoh juga kalau misalkan CLC ini clear command window, kalau kita mau menghapus jendela perintah kita pada command window, kita bisa gunakan fungsi CLC ya. Ini dia, misalkan kayak gini. Ya kalau kita ketik CLC, nah dia akan menghapus semua itu. Jadi sudah kita bisa gunakan fungsi yang sudah tersedia di atau terdefinisi di MATLAB. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi matematika ya. Kalau fungsi matematika ini meliputi fungsi eksponensial, logaritma, trigonometri, pembulatan, dan fungsi yang berkaitan dengan bilangan kompleks. Nih. Jadi dalam MATLAB dia juga sudah menyediakan fungsi-fungsi yang sudah terdefinisi juga di MATLAB. Ya, yang bisa kita pergunakan secara langsung. Jadi kalau misalkan kita masuk ke menggunakan command dokumen, kita bisa klik di MATLAB sini. Kemudian kita lihat yang matematik. Seperti itu ada terkait dengan fungsi matematika. Ada banyak hal yang bisa teman-teman lihat. Misalkan kita coba elementary math. Jadi di sini ada menampilkan aritmatik, trigonometri, eksponen dan logaritma, deskriptif tentang statistik. Nah, ini penting nih. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan pengolahan data menggunakan statistik. Nah, MATLAB menyediakan hal tersebut. Ada kompleks number, bilangan kompleks ya, dan seterusnya. Itu teman-teman nanti bisa belajar melalui fungsi doc atau command doc. Oke, documentation. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan variabel dan operasi dasar pada pertemuan kita yang ketiga ini. Semoga apa yang boleh disampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di pertemuan kita yang selanjutnya.